قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام. إخوة الإيمان أعزني الله وإياكم جميعا. Puji syukur kita kehadirat Allah atas petunjuk, taufik, kesempatan, kesehatan Allah berikan sehingga kita masih mampu mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang akidah yang harus kita imani, tentang tauhid yang harus kita tanam pada diri dan sanubari kita, tentang akidah yang kita akan berjumpa Tuhan kita dengannya. Salawat dan salam kita doakan kepada baginda Rasul, kepada Allah agar tercurahkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih mengkaji kitab A'lam As-Sunnah Al-Mansyurah karya Syekh Hafidh Ibnu Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, atau yang lebih kita kenal dengan 200 soal tanya jawab tentang akidah Islam. Pada pertemuan sebelumnya jamaah kaum muslimin, kita berhenti di as-su'al as-sadis wa thamanun, pertanyaan ke-86 tentang hukum orang yang mengatakan lafzi bil Quran makhluk atau ghairu makhluk. Lafadku untuk Al-Quran itu makhluk ataupun lafadku untuk Al-Quran itu bukan makhluk. Kita sudah menjelaskan ini adalah ibarat-ibarat, ungkapan-ungkapan yang digunakan oleh para ahli bid'ah, yang digunakan oleh para pemilik akidah yang salah, yang sesat, untuk menterwish, untuk mensyiarkan akidah mereka dengan ungkapan-ungkapan yang samar-samar. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah jauh dari kata kesamar-samaran. Kita nggak ada samar-samar, gelah-gelah aja, lagena aja, nggak ada yang kita sembunyikan. Coba kita perhatikan, kalau para pemilik, pelaku akidah yang salah itu selalu menggunakan ungkapan ataupun ibarat yang penuh dengan samar-samar, tidak jelas, bermain dengan kata-kata, dipegahnya maksudnya lain. Allah bukan hayyiz, Allah tidak beruang. Waktu kita tanya ke lain maksud. Allah tidak ini, ketika kita tanyakan mereka bermaksudkan lain. Tapi akidah Ahlus Sunnah tidak seperti itu. Lagena aja, di mana menan bekah ke Keleu Raja, lagena aja. Akidah kita nggak ada yang kita sembunyikan. Seperti itu apa adanya. Kita menjaga al-fadz syar'iyyah, lafaz Quran, lafaz hadis kita jaga. Kalau mereka bermain dengan lafaz, kita bertawakuf, kita berhenti. Kalau memang ketahuan mereka bermain dengan lafaz dan menginginkan makna tertentu, kita hukumi.
Maka dalam pembahasan lafadzku terhadap Al-Quran itu makhluk, kita langsung mengatakan kamu itu Jahmi, kamu itu Mu'tazilah, karena itu ibarat yang digunakan oleh Mu'tazilah. Lafzi bil Quran ghair makhluk, lafadzku untuk Al-Quran itu bukan makhluk, kamu itu ittihadiyah, para pemilik keyakinan yang menyatukan Allah dengan makhluk. Maka kamu katakan lafadzku dengan Al-Quran bukan makhluk. Dan kembali saya tegaskan, Imam Al-Bukhari rahimahullah tidak pernah mengatakan kalimat ini. Beliau dituduh secara terfitnah, sangat keji itu. Kalau anda baca Mihnah Al-Bukhari, cobaan Imam Bukhari, roi mata, sedih sekali kita. Imam Al-Bukhari, Imam Ummah, Jabal, gunung, dalam ilmu hadis dijuluki dengan gunung, tapi meninggal dalam kondisi sendiri gara-gara beliau dituduh mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Yang beliau katakan dan beliau mengarang kitab tentang itu, khalqu af'alil ibad, penciptaan perbuatan makhluk. Perbuatan makhluk itu semuanya makhluk. Perbuatan Allah bukan makhluk, karena Allah bukan makhluk. Dan begitu jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saya rasa kita sudah selesai pembahasan asma wa sifat yang panjang sekali, sudah kita kupas, sudah hampir lebih 30 sekian pertanyaan. Nyahana mufhum hanya dapat salah kitab. 30 sekian pertanyaan tentang asma dan sifat Allah. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya jamaah kaum muslimin, as-su'al as-sabi' wa thamanun. Ini pertanyaan ke-87. Wa mad dalil al-iman bir rusul? Apa dalil beriman dengan rasul-rasul? Berarti ini rukun iman keberapa? Rukun iman kepada mana? Keempat? Empat. Kita sudah iman billah sudah, iman bil malaikah sudah, bil kutub, kitab-kitab sudah, ini yang keempat. Dengan rasul. Apa dalilnya? Beriman terhadap rasul, 4 dalil. Mungkin kita bertanya untuk apa dalil, karena semua kita beriman. Dalil untuk hal yang kita perdebatkan. Siapa yang memberikan kita argumen kenapa pengarang kitab kita memulainya dengan bertanya apa dalil beriman terhadap para rasul? Ini jawaban yang paling berbobot, tentunya dapat hadiah kitab. Ini lupa kita bawa, ya, kan saya titip di masjid. Kalau jawabannya berbobot, artinya saya hadiahkan 2 kitab. Buku saya 1, buku penjelasan kitab ini 1. Tapi jawaban harus jawaban yang saya inginkan. Nyanyi mekarat baca. Ya. Apa alasan? Ditanyakan di sini apa dalil beriman terhadap rasul, padahal kita semua beriman udah. Nyohana karu masalahnya, Pak. Tapi kenapa ditanyakan tadi? Di luar kita selalu mengatakan awaknya, tapi tanya dalil. Nah, ini apa dalilnya? Itu jawaban terhadap soal mungkin ya. Yang saya tanyakan, kenapa dimulai dengan bertanya tentang dalil beriman terhadap rasul? Bukan dalilnya apa, dalilnya nanti hadis Jibril, ayat Quran banyak sekali hadis-hadisnya yang akan kita kaji. Tapi kenapa ini pertanyaan ini? Itu yang saya maksud. Sebagian ada yang beriman kepada sebagian rasul dan tidak mengimani sebagian dari rasul yang lain. Ya, itu jawaban bagus. Beliau mengatakan karena ada sebagian yang orang beriman terhadap sebagian nabi, tapi sebagian yang lain diingkari. Tapi saya rasa ini belum menjawab saat ini apa yang jadi pertanyaan kita. Kenapa dimulai dengan bertanya tentang dalil? Itu dalilnya nanti akan kita sebutkan. Yang saya maksud kenapa itu yang ditanyakan, bukan dalilnya apa. Kalau dalilnya apa udah disebutkan tadi, hadis Jibril, hadis ayat tadi, atiullah wa atiur rasul.
dengan berimannya kepada Rasulullah, kepada para rasul, itu merupakan bagian dari tauhid itu sendiri. Karena tauhid itu adalah salah satunya bukan syahadat tadi. Jadi dengan adanya beriman kepada rasul ini, makanya harus ditanyakan tentang mengapa kita harus beriman kepada rasul-rasul tadi. Ya, itu kalau soalnya itu apa kegunaan atau manfaat beriman terhadap rasul. Tapi yang kami tanyakan itu, kenapa ditanyakan tentang dalil beriman terhadap rasul? Itu yang di belakang. Maknanya janji 2 buah kitab segala. Leo yang berjaro. Nyata buah kitab mana yang berjaro. Silakan. Itu sangat bagus, tapi ada jawaban lebih konkret lagi. Menyahana jawaban lain yang kenyanju. Itu hak Allah. Ya. Itu udah selalu kita ulangi itu. Akidah itu 2 itu, masalah dan dalil. Bagi orang luar ada kitab masail. Bagi kita ini kitab masail kita ini. Nyatanya kali sebut masail akan nyebut. Masalahnya apa, dalilnya apa, itu akidah. Saya beriman melihat Allah. Dalilnya apa? Menyampaikan bahwasanya beriman kepada Allah dan Rasul itu satu kesatuan. Satu paket. Saya singkat saja, saya mengatakan untuk membuktikan adanya Rasul tidak ada dalil lain kecuali Al-Quran. Dalil sejarah nggak ada, bukti sejarah nggak ada. Coba buktikan, misalnya Adam itu ada, coba bukti sejarah ada. Fir'aun itu ada bukti sejarah. Musa ada bukti sejarah? Nggak ada. Tongkat Nabi Musa di Turki nyaho yang penehnya ada kuburan Nabi Nuh di Tarim nyan habau gimana pegat. Ada telapak kaki Nabi Khidir di Aceh Selatan. Tapi bukti sejarah ada? Tidak ada. Satu-satunya bukti iman terhadap Rasul itu ayat. Nggak ada bukti sejarah. Kecuali Nabi Muhammad, kita nggak berbicara tentang Nabi Muhammad. Tidak ada bukti. Maka kalau anda mau beriman terhadap Rasul, dalil ada apa? Quran. Dalil lain nggak dapat. Beriman adanya Fir'aun, kita ada dalil sejarah. Pergi ke Mesir dapat. Tapi adanya Musa, adanya Nabi, itu tidak ada dalil sejarah. Kenapa seperti itu? Memang hikmah Allah seperti itu. Wa ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasul 'alaikum syahida. Kalian itu nanti akan jadi saksi. Dalam hadis Imam Bukhari dijelaskan apa maksudnya. Rupanya besok di hari kiamat ada satu waktu Allah tegakkan hujjah kepada pengikut para nabi. Itu hadis panjang dalam Sahih Al-Bukhari. Pengikut Nabi Nuh mengatakan, kami tidak pernah diutus nabi. Ya baik ditanya urut kiamat mentanjik datang boleh. Kita mengimani apa yang Rasul katakan. Ini untuk menegakkan hujjah. Pengikut Nabi Nuh mereka kompak mengatakan tidak pernah diutus kepada kami nabi. Nabi Nuh tidak punya bukti dalam hadis Imam Bukhari itu. Mak tahu tanya yang rumah mutirau bagaimana? Akhirnya beliau mengatakan Muhammad dan umatnya itu. Waja'alnakum ummatan wasata. Kalian itu hakim besok hari kiamat, pengadil yang bersaksi 'alan nas. Baru kita mengatakan betul Nabi Nuh pernah diutus. Dari mana kita dapatkan? Al-Quran. Datang umat Nabi Ibrahim lagi, kami tidak pernah diutus Ibrahim. Siapa Ibrahim itu? Tahu Ibrahim? Kompak mereka. Semua umat Nabi sampai Nabi Isa seperti itu. Rupanya umat Muhammad itu ummatan wasata. Kita syuhada.
yakunu 'alan nas syahida, kita syahidnya. Ini PR besar kita ini sebagai umat syahid, sebagai saksi. Tanya dengan Nabi roh teman-teman belumlah. Dengan Nabi kita sendiri baginda Rasul alaihi salatu wassalam kita belum selesai. Kita masih takut baginda Rasul mengatakan kamu bukan umatku. Yang kita diiming-iming jadi saksi untuk umat sebelum kita, bahkan untuk mendapatkan pengakuan sebagai umat Muhammad di telaganya saja kita masih belum selesai masalah itu. Ini jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berarti hadiah lupa ke hormat itu. Itu kenapa ditanyakan. Selain karena memang akidah kita itu akidah dalil. Akidah itu masail wa dalil. Masalahnya apa, saya harus yakini seperti apa, kemudian dalil terhadap apa yang saya yakini apa. Itulah akidah Islam. Maka jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini rukun iman keempat. Di awal kitab kita sudah menggarisbawahi iman itu qaulun wa amal, yang harus kita katakan, amantu bir rusul. Ini yang belum pernah mengatakan, mungkin sudah Islam sudah lama tapi belum pernah mengatakan secara lisan, ya Allah aku beriman terhadap para nabi. Kalau engkau sebutkan nama mereka aku beriman secara terperinci, yang tidak engkau sebutkan nama aku beriman secara global. Itu harus disebutkan itu. Karena rukun iman itu qaulun wa amal, ucapan dan perbuatan. Katakan, ya Allah aku beriman terhadap seluruh para nabi dan rasul-Mu. Aku imani. Yang engkau sebutkan nama aku imani. Yang engkau sebutkan untuk kaum apa aku imani. Yang tidak engkau sebutkan juga aku imani. Jumlah mereka sangat banyak itu. Berapa jumlah nabi? Dalam Al-Quran. Yang bukan dalam Al-Quran? Padahal nabi itu rasul. Nabi baca ada berimam nabi kalau medum. Hadis dalam Musnad Imam Ahmad itu. Berapa jumlah nabi ini? Tahu? Berapa jumlah rasul? Harus kita imani itu detailnya. Jumlah nabi berapa, jumlah rasul berapa? Coba cari nanti dalam Musnad Imam Ahmad itu ada disebutkan detail jumlah nabi dan rasul. 315 itu rasul. 124.000 nabi. 124.000 nabi, 315 rasul. Dalam riwayat yakni bid'u asyar wa 300. 310 lebih. Kalau bid'u itu 3 sampai 9 angkanya. Rupanya dalam detail riwayat lain disebutkan 315 rasul. Yang jangan pernah dipikirkan rasul itu cuma turun di Arab saja. Di Indonesia hanya tomna nabi. Itu jangan pikirkan itu, pasti ada. Wa in min ummatin illa khala fiha nabi. Tidak ada satu umat pun kecuali ada nabi. Karena kita sering kebayang nabi itu di Arab. Di Indonesia tomna nabi ada, karena itu sudah dijamin dalam Al-Qur'an. Kalau tidak jumlahnya tidak segitu besar. Tidak ada umat kecuali ada nabi. Nabi dan rasul. Kalau kita tidak ketahui, kita iman secara global. Dan nanti dengan seiring kita belajar, kita akan mengetahui
Nabi fulan umat fulan, Nabi fulan kitab fulan, kita imani secara terperinci. Katakan, qul wa qulu aminu birrusul. Kalian beriman terhadap para rasul. Itu harus kita katakan itu. Amantu birrusul. Ya Allah, aku beriman terhadap semua para nabi dan rasulmu. Apa beda nabi dengan rasul? Yang sampai orangnya mata berselisih para ulama. Apa beda nabi dan rasul? Yang menarik saya ungkapan Syekh Islam Ibn Taimiyah di Majmu' Fatawa. Beliau memberikan pengertian, kalau diutus kepada umat yang sebelumnya punya nabi atau punya rasul, tugasnya cuma memperbaharui terhadap penyelewengan itu nabi. Tapi kalau diutus dengan syariah yang baru, memansuhkan syariah sebelumnya, itu rasul. Karena kalau kita baca buku terbitan Kementerian Agama kita, perbedaan nabi dan rasul, kalau diutus disuruh tabligh sampaikan itu rasul, kalau tidak disuruh sampaikan itu nabi. Kamu ngata aja ke nabi, mumpung ustaz mentang harus sampaikan. Nabi nggak perlu menyampaikan, nyelempang jauh. Yang harus kita ketahui perbedaannya seperti itu. Kalau datang dengan syariah yang baru, dia punya syariah yang baru, punya kitab ataupun tidak punya kitab, tidak mesti harus punya kitab, maka dia itu adalah rasul. Kalau datang cuma sebagai pembaharu, maka dia itu nabi. Itu kita imani. Kita imani itu hamba-hamba yang terpilih, kan merangkasa. Jangan pernah berpikir kenapa saya tidak jadi nabi. Letak tanya muka sahabat aja, Pak. Karena itu ada hadisnya dalam Musnad Imam Ahmad, Allah sudah melihat hati anak Adam. Sudah lihat hati anak Adam itu seluruh dari awal Adam sampai akhir tuh. Kemudian memilih, itu nikmatul istifa, nikmat pilihan. Allah memilih. Ada yang dijadikan nabi, ada yang dijadikan hawariyin, ada yang dijadikan sebagai sahabat nabi. Kadang-kadang kita pernah ataupun pernah merasa berangan-angan, kalau saya hidup di zaman baginda Rasul, insya Allah di saf terdepan itu. Ya, Anda harus yakin dengan hadis Musnad Imam Ahmad, Anda itu tidak layak, saya tidak layak. Kita memang layak di zaman seperti ini. Itu sudah Allah takdirkan, dan seperti itu ilmu kesempurnaan ilmu Tuhan kita. Hamba yang dipilih itu sifat mereka al-awsaf musyarakah fatanah, urung-urung cerdas. Mereka hamba-hamba terpilih, hamba-hamba cerdas. As-sidq, mereka hamba-hamba yang jujur. Amanah, mereka hamba-hamba yang amanah. Al-ismah, mereka Allah jaga terhadap apa yang mereka sampaikan dari Allah. Kalau masalah jiwa tidak dijaga, masalah kesehatan, sakit, disakiti tidak dijaga. Yang dijaga syariah yang mereka bawa. Kemudian yang terakhir, dan ini tidak kalah penting, mereka selamat seluruh indera mereka itu dari cacat dan kekurangan. Tidak ada nabi buta, kecuali nanti di penghujung ayatnya seperti Yakub. Tidak ada nabi tuli, tidak ada nabi bisu. Itu Allah jaga. Maka kalau sering kita dengar Nabi Ayub alaihissalam nanti sakitnya keluar ulat dari tubuhnya, ya betul ya. Karena yang benar dalam hadis Imam Muslim justru ightasala Ayyub uryanan, Nabi Ayub suatu ketika mandi dalam kondisi telanjang. Fakharra fi jismihi, jatuh dari tubuhnya itu jaradun min zahab, belalang-belalang dari emas. Begah ulat di kampung. Tidak betul itu. Nabi keluar ulat enggak betul itu, enggak bisa jadi nabi. Kalau keluar ulat, siapa yang akan mendekati?
bagaimana dia akan mendakwahkan umatnya mengikut tauhid. Yang ada dalam hadis, Nabi Ayub mandi telanjang. Boleh mandi telanjang, tidak ada masalah, tapi sebelum masuk kamar mandi ucapkan bismillah dulu, supaya menjadi hijab penghalang dari jin dan syaitan yang ada di kamar mandi untuk melihat aurah kita. Kalau sudah ucap bismillah di awal pintu, masuk telanjang, tidak ada masalah. Nabi Ayub mandi telanjang. Jatuh dari tubuhnya itu belalang dari emas. Beliau mengutip, memilihnya. Allah bertanya, kenapa engkau kumpulkan itu? Kan harta duniawi, kenapa kamu kumpulkan? Wala yughnini min fadli rabbi. Nabi Ayub mengatakan, aku tidak akan pernah kenyang dari kemuliaan Tuhanku. Ini rahmat Tuhanku yang aku kumpulkan. Itu sifat para nabi dan rasul yang musyarak. Cerdas, jujur, amanah, kemudian mereka ismah, terjaga, dan kemudian yang terakhir, mereka itu tidak ada cacat dan kekurangan pada indera-indera mereka. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita ke pertanyaan Syekh Hafidh Al-Hakami yang bertanya, as-su'al as-sabi wa samanun, pertanyaan ke-87, wa ma dalilu al-iman bir-rusul? Apa dalil? Dalil itu bukti. Apa dalil beriman terhadap para rasul? Bisa jadi ada bukti akli, bukti logika, dalil akal. Tapi dalil akal itu pun cuma sebatas pendukung untuk keberadaan Nabi, bukan dalil utama dia. Nanti boleh merujuk kajian kita yang menjelaskan hadis Herkal, dialog Heraklius dengan Abu Sufyan, ketika kita menjabarkan ataupun mensyarah kitab Riyadhus Shalihin. Ya, nanti ada kajian kita itu terekam, saya rasa terekam, itu berbicara tentang kisah Heraklius dengan Abu Sufyan itu. Yang menariknya di sana, ketika datang surat baginda Rasul kepada Heraklius di Syam, dia langsung bertanya, ini orang mana ini yang mengaku Nabi ini? Disebutkan ini orang Arab. Maka dikumpulkan orang-orang yang berasal dari tempat baginda Rasul. Rupanya kebetulan waktu itu yang mereka jumpai itu Abu Sufyan. Nanti panjang kisahnya itu. Heraklius itu menggunakan dua jenis dalil kalau kita simpulkan. Yang pertama, dalil sesuai dalam kitab mereka. Yang kedua, dalil akal, untuk membenarkan Muhammad ini nabi atau bukan. Itu ditanyakan, ada enggak sebelumnya orang yang mendakwakan hal yang sama? Abu Sufyan ketika itu ingin mengatakan ada, tapi ketika melihat di belakangnya kaumnya, dia mengatakan tidak ada. Dia yang datang baru. Dia keturunan raja bukan? Kemudian Abu Sufyan juga mengatakan dia bukan keturunan raja. Pengikutnya makin hari makin bertambah. Iya, pengikutnya makin hari makin bertambah. Ada enggak orang yang sesat setelah beriman kepadanya? Abu Sufyan mengatakan tidak ada. Sampai Heraklius itu dengan dalil-dalil akal dan dalil-dalil yang dia dapati di kitab dia berkesimpulan Muhammad itu betul-betul penutup para nabi itu. Sehingga dia bersumpah mengatakan, kalau yang engkau sampaikan benar, maka tempat injak kakiku ini akan dikuasai oleh nabi itu. Dan itu terbukti rupanya di zaman Umar ibn Khattab. Yang ingin kita katakan, dalil logika bisa menguatkan keberadaan Nabi, tapi itu bukan dalil utama. Ini penting kalau kita berbicara tentang Mu'tazilah. Mereka menetapkan adanya Nabi sebagai dalil utama itu dalil akal. Jadi dalil akal. Ini itu kesimpulannya Nabi itu wajib ada. Kesimpulan dari logika. Tapi kalau dalam akidah kita menetapkan adanya Nabi itu satu-satunya dengan dalil wahyu. Kita dengar apa yang dikatakan oleh Syekh Hafidh Al-Hakami. Al-jawab, kata beliau,
adillatuhu katsiratun minal kitabi was sunnah. Kalau kita bertanya tentang dalil adanya Nabi, maka dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran dan hadis. Tadi beberapa jamaah sudah coba menyebutkan hadis Jibril, perintah mentaati, ayat ini, hadis ini, dan macam-macam. Pengarang kita di sini menyebutkan minha, sebagian dari dalil itu qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala yang mengatakan innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila. Bahwasanya orang-orang yang kufur terhadap Allah dan para rasulnya, dan mereka menginginkan untuk memilah-milah antara para nabi dan rasul, antara Allah dan rasul. Wa yaqulun nu'minu bi ba'dhin wa nakfur bi ba'd. Ada orang-orang yang mereka beriman kepada sebagian nabi, kemudian mengingkari sebagian yang lain. Nasrani mereka beriman sebagian, Yahudi beriman sebagian. Muslim satu-satunya agama yang mengimani semua nabi. Pernah juga kita mengangkat satu tema kajian, ya, itu bisa dirujuk, mungkin terekam juga, yang berbicara hadis baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis Imam Bukhari itu, yang membedakan antara umat Muhammad dengan umat sebelumnya. Mathalukum wa mathalul ladzina min qablikum kamathali rajulin istajara ujara, kata Nabi. Perumpamaan kalian dengan umat sebelum kalian itu seperti seorang laki-laki yang mencari buruh yang dia upahkan untuk bekerja membangun sebuah bangunan. Waja'a rijalun, datang satu kelompok yang pertama, kata Nabi. Rupanya sebelum mereka mulai bekerja itu disyaratkan, rumah ini akan selesai dibangun ketika kalian membangun dari terbitnya matahari sampai terbenam matahari. Kalau kalian sempurnakan bangunannya dan kalian berhenti sehingga terbenam matahari, maka kalian akan mendapatkan upah yang sempurna. Rupanya datang satu kelompok laki-laki para buruh yang bekerja. Rupanya idan tasafan nahar, ketika masuk waktu zuhur, mereka datang kepada si laki-laki itu mengatakan, ma amilna batilu, apa yang sudah kami lakukan itu batil, kami enggak lanjut lagi. Nyocok koron mandum, pu yang kamu pubut hana payah bayu. Dia mengatakan apa? Jangan kamu tinggalkan, ini sisa setengah waktu lagi, sempurnakan, aku berikan upahmu sempurna. Rupanya kelompok pertama itu tidak mau. Datang kelompok kedua, itu hadisnya panjang. Wajah ta'ifatun ukhra, datang ke satu kelompok yang lain. Mereka bekerja sampai waktu asar, dalam hadis disebutkan. Waktu asar ini tinggal sedikit lagi. Tiba-tiba dia datang kepada laki-laki itu mengatakan, ma'amilna batil, apa yang sudah kami lakukan itu semuanya batil, tidak perlu engkau bayar. Rumahnya tinggal sedikit lagi, bangunannya hampir selesai tapi masih kurang. Datang kelompok yang terakhir itu, mereka bekerja, kata Nabi, min ba'dil asr, dari semenjak asar sampai terbenam matahari. Rumah selesai, mereka dikasih ganjaran upah 2 kali lipat secara sempurna. Apa kata Nabi di akhir hadis? Hadza mathalukum wa mathalul ladzina min qablikum, ini perumpamaan kalian dengan umat sebelum kalian, Pak. Yahudi itu, coba lihat Yahudi itu, berapa nabi di Yahudi itu? Datang nabi beriman, datang nabi beriman, datang nabi beriman, datang nabi. Setengah hari mereka sudah melakukan itu. Datang Nabi Isa, tiba-tiba mereka mengatakan, kami tidak beriman. Setengah hari sudah bekerja, sudah capek itu, upahnya sudah setengah. Akhirnya harus ditinggalkan. Kenapa kalian meninggalkan? Ini bahasa kiasan. Seolah-olah Allah mengatakan kepada Yahudi, jangan seperti itu. Imani kepada Isa, kalian akan mendapatkan 2 pahala. Mereka menolaknya. Datang umat yang selanjutnya, siapa itu? Nasrani.
Mereka melakukan dari semenjak zuhur sampai asar. Tiba-tiba ketika asar, keluar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, aku tidak beriman dengan ini. Apa yang sudah mereka lakukan batil. Datang umat Muhammad, ini umat terakhir. Ini perumpamaan kalian kata. Datang umat Muhammad, semua nabi diimani. Mereka mendapatkan 2 pahala secara sempurna. Mahadha masalukum wa masalul ladina min qablikum. Ini perumpamaan kalian dengan umat sebelum kalian. Maka hari ini kalau ada orang Nasrani, itu cukup Anda buat pendekatan sederhana saja, sampaikan kepada dia. Apa beda agama kami dengan agama kalian? Bedanya cuma kalian tidak beriman kepada yang terakhir. Kalau kami beriman dengan semuanya. Kalau dia punya akal yang sehat, akal sehatnya akan mengatakan beriman kepada semua itu lebih baik dibandingkan mengimani sebagian dan meninggalkan sebagian yang lain. Dalam ayat ini jamaah kaum muslimin, Allah mengatakan yakfurun, mereka kafir dengan membedakan sebagian nabi daripada nabi yang lain. Ini secara mafhum mukhalafahnya, di sini kita dituntut untuk mengimani semua nabi. Ini secara tidak langsung ini perintah. Kalian harus mengimani semua rasul dan nabi. Karena kalau kalian mengimani sebagian, maka itu dikategorikan kafir dalam ayat tadi. Apa kata Allah lagi? Ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang yang betul-betul kafir. Maka yang mengimani sebagian, meninggalkan sebagian, mereka itu betul-betul kafir. Jadi kita tidak bisa mengimani sebagian, dan kita harus mengimani dengan semua para nabi dan rasul. Yang kita tahu detail, kita imani secara detail. Yang kita tahu secara global, kita imani secara global. Wa a'tadna lil kafirina 'adzaban muhina, dan kami sudah menyiapkan azab yang hina untuk orang-orang kafir. Walladzina amanu billahi wa rusulihi, dan adapun orang-orang yang beriman terhadap Allah dan para rasulnya, walam yufarriqu baina ahadin minhum, dan tidak membedakan satu pun dari para nabi itu. Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum, dan mereka akan diberikan pahala mereka secara sempurna. Ini sesuai dengan teks hadis yang kita sebutkan tadi. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amantu billahi wa rusulihi. Coba lihat di sini, Rasul mengatakan secara lisan, aku beriman terhadap Allah dan Rasul-Rasulnya. Itu harus kita katakan tuh. Hansip dalam dada sudah saya beriman dengan terhadap para nabi. Harus katakan amantu billahi wa rusul. Aku beriman terhadap Allah dan seluruh para rasul. Mungkin kita berhenti di sini jemaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini sudah waktu azan. Nanti baru kita bicarakan tentang dalil beriman terhadap para rasul. Ini pertemuan selanjutnya barangkali setelah Ramadan nanti, di Syawal atau setelah puasa Syawal, baru kita lanjutkan apa maksud ataupun makna beriman terhadap para rasul. Konsekuensinya apa? Komitmennya apa? Apa maksud daripada beriman terhadap para rasul? Barakallahu fikum. Kita cukupkan di sini. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.